Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian para petani buah yang saat ini memiliki persoalan membudaknya hasil buah dan terkadang hasil panennya dibiarkan begitu saja, sehingga ISMI akan menciptakan produk bernilai tinggi seperti ekstrak buah, jus, manisan, dan tupai, sehingga hasil olahan buah tersebut akan menjadi brand andalan dan global untuk peristiwa. Yang kedua, ISMI akan menambah dalam usaha perhotelan, karena saat ini ISMI telah membangun sebuah hotel yang terletak di perbatasan kota Pontianak serta pusat hiburan dan kolam renang. Ketiga, ISMI akan terus membangun perumahan bersubsidi dan komersial untuk memenuhi kebutuhan rumah umum bagi masyarakat Kalimantan Barat yang berpenghasilan rendah dan menengah. Yang keempat, peresmian gedung klinik Adindo ikan yang nantinya daging ikan kulit ini akan dipasarkan di Timur Tengah dan Eropa, serta tulang ikan dan bagian kepalanya akan diolah menjadi pakan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya takzimi Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Yang saya hormati dan saya banggakan Gubernur Kalimantan Barat beserta Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta rombongan Forkopimda, Bapak Pangdam, Bapak Polda Kalimantan Barat, Bapak Kajati Kalimantan Barat, Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan seluruh pejabat dan kepala dinas Provinsi Kalimantan Barat. Dan yang saya hormati juga Bapak Lantamal Kalimantan Barat dan Bapak Danlanut Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua Umum ISMI Provinsi, ISMI Pusat, yaitu Bapak Ilham Habibi beserta Ibu Sekjen beserta seluruh jajaran dan para orwil yang hadir saat ini dari seluruh Indonesia untuk melaksanakan silabis, yaitu silaturahmi bisnis nasional yang ke-14 yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Wali Kota Pontianak, Bapak Wakil Wali Kota Singkawang, Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Wakil Bupati Kuburaya, Bapak Wakil Bupati Mempawah, Bapak Wakil Bupati Ketapang, Bapak Wakil Bupati Kayong Utara. Juga hadir Bapak Konsulat Malaysia, Kementerian Ekonomi Sarawak, beserta Persatuan Pengusaha Bumi Putra Malaysia. Dan yang saya hormati juga Kepala OJK, Kepala BI, Dirut Bangkalbar beserta jajaran. Yang saya hormati juga ada Kepala Bank dari khusus dari Bank Semarang yang insya Allah beliau yang akan mendukung pembangunan Hotel Amanda. Yang saya hormati para ketua ormas, para ketua paguyuban, para ketua-ketua organisasi masyarakat dan kepemudaan, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Bapak Ibu hadirin sekalian dan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia yang saya cintai, yang saya banggakan, kami dari seluruh
Ikatan Saudagar Muslim Kalimantan Barat mungkin secara nasional mengucapkan terima kasih karena Bapak Wakil Presiden beserta jajaran dapat hadir dalam rangka membuka silabis yang ke-14 di Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat, yang saya banggakan, saya muliakan Bapak Wakil Presiden Prof. Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu Bupati yang hadir hari ini, Bapak dan Ibu pimpinan TNI dan Polri yang hadir hari ini, dan tentu yang saya cintai dan banggakan semua teman dan rekan-rekan dari ISMI, terutama yang hadir dan hadirat dari Provinsi Kalbar. Ya Pak, kita di ISMI memang secara reguler menyelenggarakan itu sebetulnya untuk menjaring. Kita orang bisnis memang harus bertemu, dan kita setelah melewati masa pandemi selama 2 tahun lebih, kita sudah haus ketemu dengan teman-teman kita se-ISMI dan juga teman-teman lainnya dari ISMI tentunya. Dan ini yang memang adalah inti daripada kita maju dalam usaha kita, yaitu memang kita harus berkenalan, lebih bertukaran, dan juga melihat dengan mata kepala sendiri peluang-peluang yang ada di lain tempatnya. Hari ini di Pontianak. Tadi dengan sangat indah Bapak Ketua Kalbar menunjukkan apa saja peluang yang ada di depan mata kita di Provinsi Kalbar. Dan ini Bapak Gubernur tadi kita sudah bicara banyak. Kalbar ini memang punya banyak sekali potensi yang insya Allah kita sebagai ISMI bisa turut mewujudkannya. ISMI ini adalah satu organisasi bisnis yang memang didirikan, tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua Organ ISMI, oleh 4 organisasi Islam besar di Indonesia. MUI yang dulu waktu didirikan ISMI-nya, tadi saya juga sampaikan kepada Pak Wapres, itu Pak Wapres sendiri dulu sebagai Ketua MUI-nya ikut mendirikan ISMI ya, itu 10 tahun yang lalu Pak. Begitu pun juga Muhammadiyah, NU dan ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Dan konsepnya adalah kita ini bisa maju sebagai umat kalau kita bersatu. Kita bisa saja berpendapat mengenai itu, tapi ada beberapa hal memang kita harus bersatu. Sebagai selalu bersatu, saya kira itu sulit kadang-kadang, tapi paling tidak di bisnisnya kita harus bersatu untuk kita bisa mencapai hal yang semaksimal mungkin untuk umat kita, tapi juga kita Indonesia, untuk negara dan bangsa kita. Kita ini Pancasila, itu saya selalu tekankan kepada ISMI, ya kita Muslim, tapi kita harus terbuka juga untuk mencari solusi yang terbaik dengan saudara-saudara kita lainnya, di mana kita sebagai Muslim harus menjadi contoh yang terbaik bagaimana kita harus berperilaku sebagai orang bisnis yang punya etika dan moral yang baik. Saya kira itu penting sekali kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Pengurus Pusat Ikatan Saudagar Muslim se-Indonesia. Kami atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan silabis nasional ke-14 ISMI di Kalimantan Barat. Selamat datang di bumi Katulistiwa, Kota Pontianak. Semoga kegiatan silabis ini bisa semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat dan Indonesia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Adalah sebagai ketua pembinanya. Saya ini banyak jadi ketua pembina.
MES, IAEI, kemudian Majelis Ulama Indonesia sendiri. Dan saya perlu teringat bahwa ini memang bagian dari program-program yang kita kembangkan di Majelis Ulama. Ada 3 yang waktu itu kita kembangkan, yaitu bagaimana himayatul ummah, menjaga umat. Di program keumatannya itu. Yang kedua, taqwiyatul ummah, memberdayakan umat. Dan yang ketiga, tauhidul ummah, menyatukan umat. Nah, bagian pemberdayaan itulah yang kemudian salah satu upayanya pengembangan ekonomi umat. Dan termasuk juga itu kita mengadakan Kongres Ekonomi Umat dalam rangka pemberdayaan umat, dan kita konsepkan apa yang kita sebut dengan arus baru ekonomi Indonesia, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, ya, UMKM. Ini barangkali karena itu ketika saudara Muslim didirikan, maka saya memberikan dukungan yang kuat supaya ini merupakan wadah daripada penguatan pengusaha Muslim Indonesia. Dan saya sangat bangga ada langkah-langkah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menghilirisasi produk-produk di daerah. Tadi ada buah-buahan, dan kita memang Indonesia itu dikurniai Allah banyak sekali sumber daya alam. Kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha. Jadi Allah menjadikan di atas bumi ini gunung-gunung, bukit-bukit di atasnya. Allah memberkati bumi ini dan menentukan makanan-makanannya di masing-masing daerah. Imam At-Tabari mengatakan wa qaddara fiha wa qaddara fi kulli baldatin minha man lam yaj'alhu fi fil akhar. Ya, Allah menjadikan dalam satu negara itu hal-hal atau produk-produk yang tidak diberikan kepada negara lain. Ada spesifikasi negara-negara itu untuk menjadi penghidupan daripada masing-masing negara. Litijara dengan perdagangan min baldatin ila baldatin, dari satu negara ke negara yang lain. Nah, artinya Allah berikan kepada negara itu penghasilan yang bisa kemudian diolah, diekspor. Nah, Indonesia ini punya produk-produk pertanian, punya produk-produk perkebunan, pertambangan, perikanan, bahkan juga pantainya, daerah-daerah wisatanya. Saya bilang Indonesia semuanya destinasi wisata. Ya. Bahkan kalau orang Arab mengatakan Indonesia itu qita'atun minal jannah nuqilat ilal ard, seperti sepotong sorga yang dipindahkan ke bumi. Jadi itu semuanya memang di sini kita belum mengolah produk-produk hasil kita itu dengan optimal dan bisa dihilirisasi. Karena itu saya berharap ISMI ini menjadi hamzah wasal. Bahasa saya hamzah wasal
Hamzah wasal itu apa? Huruf hamzah yang menjadi penyambung kata sehingga menjadi untayan kata yang indah. Jadi nanti hamzah wasal itu menjadi penyambung dari produk-produk masyarakat itu, perkebunan, pertanian, itu kemudian bisa diolah menjadi produk jadi dan bisa dijual baik ke dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu dengan demikian saya berharap ISMI akan menjadi hamzah wasal daripada jangan dibiarkan. Kalau tidak ada hamzah wasal, tidak produktif lagi. Tadi seperti dikatakan Pak Gubernur, harganya murah, tapi kalau diolah oleh hamzah wasal, dia kemudian jadi harganya menjadi bernilai. Hadirin sekalian, baru saja Indonesia menuntaskan tugas presidensi G20 dengan sangat baik. KTT G20 tahun 2022 telah menarik perhatian dunia serta berhasil membuahkan kesepakatan penting dalam upaya mengatasi berbagai persoalan global, utamanya di sektor ekonomi, inklusif dan kolaboratif. Tiga kata kunci tersebut harus terus didorong, terutama untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan, mengembangkan industri halal, dan kita ingin menjadi pusat halal dunia pada tahun 2024. Yang kedua, industri keuangan, dan yang ketiga adalah dana sosial Islam, yaitu zakat, wakaf, infak, sedekah yang terus kita bangun. Dan yang kelimanya, yang keempatnya adalah membangun pengusaha muslim, pengusaha yang berbasis syariah, dan mengembangkan usaha-usaha syariah, bisnis syariah. Dan di daerah-daerah kita bangun juga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) yang pengurusnya adalah gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, dan yang terkait lainnya. Baiklah, untuk penekanan tombol sirine, kita akan hitung mundur bersama-sama. 3, 2, 1. Dari PT Magang Berkah Amanda Tbk, saya selaku Presiden Direktur PT Magang Berkah Amanda Tbk ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin, atas peresmian groundbreaking Hotel Amanda, dan kami mohon doa restunya dari Bapak Wakil Presiden, semoga dalam pembangunan semua bisa lancar dan bisa selesai tepat waktu. Dari mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak